Hello everyone, my name is Mohamed from Management F. And today I want to presentation my own work, part of speech. Okay, we start from number one. I'm sorry. Okay, we have noun. Noun bisa kita gunakan untuk nama orang atau person, place, things, and idea. Noun dapat berupa common dan proper. Untuk yang common kita ada contoh seperti girl, boys, town, school, state, dan sebagainya. Untuk yang proper, kita ada Susan, English, United States of America, dan sebagainya. Noun dapat berupa concert atau sesuatu yang dapat kita lihat dan sentuh. Sebagai contoh seperti mouse, pen, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua ada abstrak, sesuatu yang tidak dapat kita lihat dan sentuh, seperti feeling, perasaan, atau air, udara. Dan juga masih banyak contoh-contoh yang lain. Noun dapat digabung atau ditulis sebagai single word atau kata tunggal, separate words, atau kata terpisah, dan hyphenated words, kata dengan tanda penghubung. Yang kedua ada pronoun. Pronoun merupakan kata rujukan yang digunakan untuk menentukan noun. Kesesuaian pronoun harus sesuai dengan pendahulu atau antecedent, yaitu kata yang ada sebelum pronoun dan digantikan oleh pronoun. Pronoun memiliki 6 jenis. Ada personal pronoun yang merujuk pada orang-orang atau hal tertentu, dapat berupa tunggal ataupun jamak, yang dapat berupa subjek dan objek. Untuk yang subjek ada I, you, they, we, she, it, dan who. Dan untuk yang objek ada me, you, us, them, her, him, it, whom. Yang kedua adalah ada reflexive pronoun atau yang digunakan jika objeknya sama dengan subjek kalimat. Sebagai contoh, myself, yourself, himself, herself, itself, themselves, ourselves, dan yourselves. Nah, yang ketiga ada indefinite pronoun atau yang tidak mengacu pada orang tertentu seperti anyone, anybody, everyone, everybody, no one, nobody, someone, someday, either, neither, each, one. Nah, yang keempat ada demonstrative pronoun yang digunakan untuk mewakili kata benda dan memisahkan dari entitas lainnya. Seperti contoh ada this, that, those, these, those. Yang kelima ada relative pronoun yang berfungsi sebagai konjungsi suatu kata penghubung antar klausa. For example, ada that, who, whom, which, where, when, why. Dan keenamnya ada interrogative pronoun yang digunakan untuk bertanya. For example, ada what, which, who, whom, whose. Dan selanjutnya ada adjective atau adjective adalah kata, sifat, kata yang mendefinisikan noun dan pronoun dalam sebuah kalimat. Adjective dapat berupa pertanyaan mengenai kata lain dalam kalimat, ya. Which one, what kind, how many. Adjective dapat berupa demonstratif, for example, this, that, these, those. Dan article yang dapat berupa definitif atau the. Sebagai contoh ada please pick up the pen from the floor. Dan ada juga indefinite atau yang seperti dan an. So for example ada please choose a pen from the box. Dan untuk yang an, for example ada please bring me an apple from the bag. Atau ada I study English for an hour. Adjective dapat berupa common dan proper. Kalau yang common, for example, I'm a good citizen. Dan untuk yang proper, for example, I'm an American citizen.
Sorry. Untuk yang prover ini, adjektif selalu dengan kapital. Seperti yang bisa kalian lihat, tulisan American itu huruf awalnya digunakan huruf kapital. Seperti itu. Yang selanjutnya ada verbs. Verbs atau kata kerja adalah yang menunjukkan tindakan dalam kalimat. Verb memiliki 5 bentuk dasar. Yang pertama ada infinitive atau bentuk dasar kata kerja yang ditambahkan dengan kata to. Too many, too much, dan sebagainya. Ada present tense, bentuk kata kerja yang mengekspresikan apa yang sedang terjadi sekarang. Yang ketiga ada present participle, bentuk kata kerja yang menggambarkan apa yang sedang terjadi sekarang berakhiran dengan ing, dengan kata bantu seperti SMA, seperti are you drinking, atau yang lainnya. Yang keempat ada past tense. Past tense merupakan bentuk kata kerja yang masih mengekspresikan apa yang terjadi pada waktu lampau. Seperti yesterday, I ate earlier. Seperti itu. Ada juga kata yang lainnya. Yang kelima ada past participle, bentuk kata kerja yang menggambarkan tindakan yang terjadi pada waktu lampau dan digunakan dengan kata bantu, misalnya has, have, dan had. Verb dibagi menjadi 3 bagian. Ada action verb, linking verb, dan helping verb. Untuk action verb itu ada transitive verb, merupakan verb yang membutuhkan direct object atau objek langsung. Pola kalimatnya biasanya berupa subject, verb, plus direct object. For example, ada I ate an apple. Ada yang kedua ada intransitive verb, merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan direct object atau objek langsung. Pola kalimatnya berupa subject plus verb. For example, I ate earlier. Yang kedua ada linking verb. Linking verb adalah jenis kata kerja penghubung yang menghubungkan subjek dengan complement atau pelengkap yang menerangkannya. Ada 2 macam linking verb. Yang pertama ada verb of sensation. Sebagai contoh, feel, look, dan smell. Yang kedua ada verb of being. For example, become, continue, grow, dan sebagainya. Yang ketiga ada helping verb. Helping verb merupakan kata kerja bantu yang digabungkan dengan kata kerja utama yang membentuk sebuah frase kata kerja. Helping verb dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada primary helping verb. Be meliputi SMA, was, were, atau be, being, been. Dan do meliputi do, does, did, dan have meliputi have, has, had. Yang kedua ada modal helping verb, berfungsi untuk memodifikasi makna dari kata kerja utama. Modal helping verb akan mengekspresikan arti dari main verb sehingga menjadi lebih jelas. For example, ada will, would, shall, can, may, might, could, should, must, talk to, had to, have to. Yang selanjutnya ada adverb. Adverb atau kata keterangan merupakan kata yang mendeskripsikan verb, adjective, dan adverbs lain. Ada beberapa jenis dari adverb. Ada adverb of time. Adverb of time merupakan kata bantu yang digunakan untuk memberikan info tambahan mengenai waktu atau menjawab pertanyaan yang diawali dengan when. For example, now, later, soon, yesterday, tomorrow,
Dan masih banyak lagi. Ada adverb of place. Adverb of place merupakan kata kerja bantu yang memberikan jawaban mengenai tempat pertanyaan where. For example, above, away, below, down, here, inside, near, outside, there, up, and etc. Adverb of degree. Adverb. Oh, sorry. Adverb of degree. Adverb of degree merupakan kata bantu yang memberikan tambahan informasi mengenai kondisi atau bagaimana sebuah peristiwa terjadi. For example, badly, beautifully, better, briefly, cheerfully, dan yang lainnya. Adverb of frequency. Adverb of frequency digunakan untuk menjawab seberapa sering frekuensi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. For example, ada always, often, usually, sometimes, once, twice, and etc. Nah, selanjutnya ada preposition. Preposition atau kata depan adalah kata yang diletakkan sebelum noun, pronoun, noun phrase, noun clause, dan gerund atau object of preposition. Preposition plus noun atau pronoun, NP, NCE atau verb ing, v-ing. Example, in, at, on, for, to, by, with, about, until, and etc. Dan selanjutnya ada conjunction. Conjunction adalah kata penghubung, itu kata yang digunakan untuk menghubungkan klausa atau bagian dalam kalimat. Coordinating conjunction, sebagai contoh, ada and, but, for, not, or, so, yet. Nah, juga correlative conjunction, for example, ada either, neither, not only, ada but also, both, and whether, or, seperti itu. That's it for my presentation. Maaf jika ada salah kata dan kurangnya. And I close my presentation dengan membaca Alhamdulillah. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.